Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual sebagai tugas kami sebagai CGP Angkatan 10 tahun 2024. Saya berasal dari SD Negeri 138 Ruku. Saya di sini berperan sebagai supervisor dan teman saya ada dua, ini sebelah kanan saya berperan sebagai Wanda berperan sebagai coach, dan sebelah kiri saya Vindia Miraza, saya berperan sebagai coaching. ya. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, kami akan mempraktikkan kegiatan kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Wanda? Alhamdulillah baik Pak Luis. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga saya kabarnya baik. Bagaimana perasaan Pak Wanda hari ini? Saya merasa tegang Pak, dan juga agak sedikit gugup hati saya Pak pada siang hari ini. Oh ya, nah sekarang coba Bapak ambil napas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluar dari mulut dengan perlahan. Sudah dicoba Pak? Sudah Pak? Iya. Sekarang sudah, bagaimana perasaan sekarang? Sekarang perasaan saya jadi sedikit lebih lega Pak, dan juga tenang dari yang tadi Pak. Alhamdulillah. Untuk hari ini Bapak akan melakukan coaching pada rekan Bapak. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Bapak persiapkan untuk melakukan coaching? Saya telah menyiapkan alur tirta Pak, dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Pak. Oh ya, bagus. Jadi coaching kali ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Bapak ketahui. Kemudian Pak sudah menyiapkan pertanyaan alur tirta dengan rasa jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini Bapak ingin saya bantu mengembangkan kompetensi apa? Yang mana Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan memiliki kesadaran penuh Pak. Oh ya, jadi ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan prensis atau kesadaran penuh. Kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot Pak, karena dengan pertanyaan yang berbobot saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahannya. Baik, luar biasa sekali Pak. Indikator dan pencapaian bagaimana yang ingin oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin Puci ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya Pak. Baik Pak, tujuan Bapak luar biasa. Tetap semangat Pak, semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk pra-observasi sudah kita laksanakan. Sekarang silakan Bapak melakukan coaching bersama rekan Bapak. Sama-sama Pak, dan terima kasih kembali atas semangatnya yang telah Pak Luis berikan sebelum saya melakukan coaching ya Pak. Oke, baik Pak, silakan. Ya baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Wanda, Pak Luis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vindia. Kita kemarin sudah janjian ya Bu ya. Nah, ada apa nih Bu? Apa yang dapat saya bantu Bu? Begini Pak, bolehkah saya mengganggu waktunya Bapak sebentar? Saya ingin cerita dan curhat Pak. Boleh sekali Bu. Nah, perasaan hari ini seperti apa Bu Vindia sebelum Ibu curhat nih ya kan? Mungkin bisa Ibu jelaskan ya kan ke saya. Sekarang alhamdulillah tenang Pak, tapi ada kegalauan yang saya rasakan. Alhamdulillah Ibu dalam posisi tenang Bu ya sekarang ya. Jadi tadi Ibu mengungkapkan ada kegalauan. Nah, topik apa sih yang akan Ibu ceritakan kepada saya pada hari ini Bu? Jadi begini Pak ya, saya akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi di kelas.
Saya ini sedikit ragu dan galau tentang penerapan pendekatan berdiferensiasi. Saya ingin mendapat pencerahan dan penguatan ketika bercerita dengan Bapak. Baik Bu Pindia, Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bu Pindia, apa nih yang ingin Ibu inginkan dari percakapan atau obrolan kita siang hari ini Bu? Jadi begini Pak, saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi proses untuk kelas 1 atau kelas 10 di SMA Negeri 10 Oku Pak. Baik, Ibu Pindia. Jadi Ibu Pindia ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran berdiferensiasi proses di SMA kelas 10 ya Bu Pindia ya. Seperti itu Bu ya, benar Bu ya? Benar Pak. Nah, kira-kira situasi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang telah Ibu lakukan? Saya pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk, yaitu murid membuat suatu produk Pak. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses Pak. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik menggunakan 3 gaya belajar murid Pak. Yang pertama kelompok visual, yang kedua kelompok auditorial, yang ketiga dan kelompok kinestetik Pak. Dan saya juga sudah menanyakan kepada murid tentang kesukaan dan minat seperti apa yang mereka sukai. Baik, bagus sekali Bu Pindia ya. Jadi Ibu Pindia telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid ya Bu Pindia di kelas ya. Nah, salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut nih, menurut Bu Pindia ya kan, yaitu ada kelompok visual, auditori, dan juga kinestetik ya kan. Kelompok mana yang paling banyak presentasinya Bu dalam siswa Ibu di kelas Bu? Jadi dari 3 kelompok gaya belajar tersebut hampir sama banyaknya Pak yang mereka sukai. Baik, jadi ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyaknya Bu ya persentasenya ya. Nah, kiranya pilihan apa yang mungkin Ibu Pindia miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa tadi dapat terpenuhi di kelas, dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses tadi dapat terwujud Bu? Jadi saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan Pak, yang sesuai dengan minat mereka. Dan pilihan yang saya miliki, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media audiovisual dan LKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi menggunakan video atau gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara, dan kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah mereka tentukan. Baik Ibu Pindia, jadi komitmen apa yang akan Ibu Pindia lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran berdiferensiasi tadi dapat dilakukan dengan maksimal Bu? Yang saya akan lakukan Pak, saya akan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat untuk memantau segala aktivitas tersebut ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga akan melakukan refleksi kepada murid tentang bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga dapat menerima umpan balik baik dari rekan sejawat maupun dari murid tersebut. Baik, luar biasa sekali tuh Bu Pindia ya. Jadi dengan evaluasi dan refleksi Ibu Pindia akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran berdiferensiasi proses yang sudah Ibu lakukan. Nah, langkah awal apa yang akan Ibu rencanakan untuk persiapan pelaksanaannya tadi Bu? Jadi langkah awal sebagai persiapan saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajarannya Pak. Kemudian menentukan media pembelajaran seperti audiovisual dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nanti adanya praktek yang akan dilakukan oleh murid. Kiranya kapan Ibu Pindia akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses tersebut Bu? Rencananya saya akan melaksanakannya insya Allah di minggu depan Pak, karena ada pembelajaran saya. Nah, saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat serta kepala sekolah saya terlebih dahulu. Luar biasa sekali Bu Pindia ya. Jadi Bu Pindia telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan juga dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat di sekolah Bu ya.
serta mengungkapkan gaya belajar murid Ibu, serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran berdiferensiasi proses tadi Bu ya. Nah, sekarang Bu, bagaimana perasaan Ibu dan apa kesimpulan didapatkan oleh Ibu Pindia dari percakapan kita pada siang hari ini? Alhamdulillah, saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan selanjutnya, Pak. Kesimpulannya, saya mendapatkan gambaran dan keyakinan terkait solusi atas kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual dan praktik agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran berdiferensiasi proses. Setelah itu, saya akan melibatkan rekan saya nanti. Tadi luar biasa dengan praktik coaching yang telah dilakukan Bapak. Lakukan sebagai coach yang saya amati, Bapak sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan? Berdasarkan catatan saya Pak, saya sudah sesuai indikator yang saya harapkan. Kuci sudah mengungkapkan kegalauannya dan juga Kuci sudah dapat mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Kuci juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya Pak. Oh ya, tadi saya juga mengamati Bapak dan saya mohon izin untuk menyampaikan Bapak telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching tergali dengan menanyakan apa permasalahannya. Bagaimana permasalahan itu didapatkan solusinya oleh coaching sendiri. Waktu aksi nyata kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan yang disiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan coaching. Luar biasa, Bapak sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya akan mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Kedepannya saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot Pak dengan eksploratif lagi, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergalinya lagi potensi dan juga kompetensi dari Kuci yang sudah saya coaching Pak, sehingga ada peningkatan dan juga ada presentasi perkembangan Pak. Baik, bagaimana perasaan Bapak setelah adanya supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini hati saya merasa tenang dan juga bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi Pak tentunya ke depannya. Alhamdulillah, saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan oleh Pak Wanda. Terima kasih Pak atas berbagi obrolan di diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini, tentunya dengan topik yang lebih bervariasi lagi ya. Selalu semangat dan terus ditingkatkan kompetensi coachingnya ya Pak. Baik, terima kasih Pak Alwis. Ya Pak, sama-sama. Ya.